Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas, kita bersama-sama mempersekutukan diri untuk beribadah kepada Tuhan dalam renungan harian Toraya. Dalam persekutuan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 9 ayat 27 sampai pasal 10 ayat 16. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami boleh datang membawa hidup kami. Kami datang bersujud dan bersyukur Engkau telah melayakkan kami untuk bisa diperkenankan dengan semua orang-orang kudus-Mu di segala tempat untuk menyambut hari yang indah ini. Kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan kini kami merindukan firman-Mu, supaya firman-Mu itu menuntun dan menerangi hati kami. Kami mau beraktivitas secara khusus beribadah kepadamu hari ini. Terangilah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami mohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Kiranya kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 9 ayat 27 sampai pasal 10 ayat 16, firman Tuhan, ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhmu di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi.
Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Amin. Dituntun tanda dari Tuhan atau napanundu tanda ludiomai puang. Itulah tema kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seorang penulis Prancis bernama Michael de Nostredame atau Nostradamus diproklamirkan oleh para pembaca tulisannya sebagai penulis yang banyak memprediksi peristiwa besar yang akan terjadi di dunia. Akan tetapi, masalah dengan prediksi Nostradamus adalah sangat samar dan sulit disimpulkan. Bahkan para pembaca tulisannya pun tidak mampu menafsir maksud prediksinya. Tidak seperti Nostradamus, prediksi Samuel sangat jelas, spesifik, dan rinci. Selain itu, ia memprediksikan sesuatu berdasar ilham Tuhan. Sementara Nostradamus memprediksi dengan mengandalkan pikirannya. Kisah pengurapan Saul menjadi raja yang disusul dengan pembuktian beberapa peristiwa yang telah diprediksikan Samuel menunjukkan kuasa penyelenggaraan Allah yang besar dan berlaku atas semua hal. Kuasa Allah terjalin dengan janji-janji yang terkait leluhur Saul. Kuasanya meluas ke pengembaraan keledai, kepada orang asing yang ditemui Saul, dan atas hal yang akan dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang asing yang berjumpa dengan Saul. Peristiwa-peristiwa yang dialami Saul tersebut meyakinkannya bahwa ia memang telah dipilih untuk menjadi raja atas Israel dan bahwa Tuhan akan menyertai dan memperlengkapinya untuk tugas itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian pesan ini berlaku bagi kita, orang-orang yang dipanggilnya. Ia meyakinkan kita dengan caranya yang berkuasa atas segala hal yang ada dan terjadi dalam semesta raya ini. Dan jika Samuel menegaskan kepada Saul untuk selalu mengikuti petunjuk Allah melalui dirinya, maka hal itu berlaku bagi kita, yaitu untuk tetap setia mengikuti petunjuknya, baik dalam bentuk tanda yang jelas pun mungkin samar yang membutuhkan pergumulan untuk memahaminya dengan ilham Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa mengawali hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini, di dalamnya kami dipanggil untuk merayakannya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendasari kehidupan hari ini dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di mana kami kemudian diingatkan untuk senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah. Biarlah ya Roh Kudus kami mampu untuk dapat melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Secara khusus Tuhan, di dalam mempersiapkan diri bersama-sama untuk menuju bait-Mu yang kudus, beribadah, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, karuniakanlah kami perlindungan, karuniakanlah kami kekuatan dan kesehatan,
Dan biarlah aktivitas-aktivitas lain yang Engkau perkenankan kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga hari ini kami tetap boleh menjalani dalam suasana sukacita dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kami dan berkat-Mu selalu tersedia bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudari kekasih kami yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Ada juga saudara-saudari kami yang berduka karena keterpisahan dengan orang-orang terkasih mereka. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka, baik yang sakit maupun yang berduka. Tuhan yang akan memberikan pemulihan dan Tuhan akan menghiburkan mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu untuk larut dan jatuh dalam pencobaan kehidupan. Bapa di sorga, berdoa untuk anak-anak. Berkatilah mereka yang Engkau persembahkan dalam keluarga kami, dalam pertumbuhan, pendidikan, maupun pencarian kerja. Tuhan akan berkati sehingga kami menyaksikan bersama bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau merencanakan hal yang damai dan sejahtera. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kini dengan sukacita kami mau berarak menuju bait-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu untuk segala karya yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pergilah, ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan ini, terkhususnya firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita menjalani kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.